Halo semuanya, Halo, balik lagi bersama gue Raditya Dika dan Sumanto. Dan Pandu, lo kok kedinginan gitu sih? parah bang. Hah? Parah ini dingin nih. Nggak biasa di ruangan ber-AC? Nggak bisa. Makanya gue kalau ke rumah lu tidurnya di ruang tamu, bukan sama kucing gue. Nggak mau di kamar. Karena dingin? Karena dingin. Kalau kena AC gimana, diare atau? Enggak, langsung pusing gue. Tapi kan lo udah pakai ini apa nih, baju Taylor Swift tuh apa tuh? Ya karena suka. Oh, Suka. udah gitu nggak panas juga? Nggak. Tetap kedinginan? Tetap kedinginan. Oke, hari ini kita ada di sebuah toko, Du. Iya. Namanya Hobby Jam. Hobi jam. Jadi gue ceritain dikit ya, gue suka sama jam, gue koleksi. Cuman karena gue banyak yang nggak mampu gue beli, jadi kerjaan gue cuman ngeliat-ngeliat jam kadang-kadang sambil mengidam-ngidam, ya kan? Seorang Raditya Dika loh. Serius soalnya, Nggak mampu nanti beli gue jam. kasih lihat deh, mahal-mahal banget. Nah, terus gue waktu itu lagi lihat-lihat jam ya di Instagram. Ini ada sebuah toko jam. Ya, online di Instagram namanya Hobby Jam. Itu Instagramnya @hobbyjam_watchtrader ya. Terus gue datang ke tokonya, terus gue ngeliat, terus gue bilang sama yang punya, gimana kalau gue datang ke sini, gue review jam-jam yang gue nggak mampu beli. Ya, karena nggak mampu jadi review aja. Jadi saya coba Jadi review aja. Jadi gue punya modus buat megang. Itu. Ngecek, oh ini rasanya sama kayak jam-jam gue juga ya. Iya, biar memuaskan rasa hasrat birahi untuk megang jam doang sebenarnya. Terus katanya boleh, nggak apa-apa. Oh. Jadi hari ini gue akan kasih lihat kepada kalian semua 5 jam mewah yang gue nggak mampu beli. Dan yang nggak mungkin gue beli. Karena gue koleksi jam kalau gue. Oh, koleksi jam. Koleksi jam gue ada di rumah ada 3. Jadi gue kalau beli jam itu harus ada penandanya. Kayak misalnya film single, itu tembus 1 juta penonton. Itu film pertama gue yang tembus 1 juta. Gue beli jam untuk mengingat film itu. film itu, ya, untuk merayakan lah. Jadi kalau gue pakai itu gue ingat gitu. Kayak yang di tangan gue nih, Itu ini pas film terakhir, film Hangout. Ini hangout. Ini gue beli buat Hangout. Jadi gue lihat, wah nih dulu film gue tembus 2 juta waktu itu. Oh, lihatnya dari jam itu. Ya gitu. Jadi untuk merayakan keberhasilan yang gue miliki gitu. Makanya udah ke apa? Ke jam itu. Iya, jadi sejarah dulu tuh adek gue lulus dari UI dikasih jam sama nyokap gue. Dan nyokap gue bilang, lo kalau mau merayakan sesuatu paling asik tuh kalau pakai jam gitu. Jadi lo bisa inget terus. Masa sih? Iya, kalau gue sih gitu. Dan jam itu kalau jam mekanik kayak gini, nanti gue akan jelasin ya bedanya ya, karena lo kan nggak tahu nih ya. Nanti gue akan jelasin. Dia umurnya biasanya lebih lama dari manusianya. Jadi kadang diturun temurunkan gitu. Sama kura-kura? Sama kalau emang kura-kura bisa ditaruh sini? Lama juga kan hidupnya kura-kura. Ya iya, cuman kura-kura nggak bisa lo ikat lo bawa kemana-mana kali. Jadi itu awal mula gue suka sama jam. Kenapa gue juga koleksi adalah karena jam-jam ini itu umurnya rata-rata lebih lama daripada manusianya. Termasuk yang jam yang dikasih nyokap gue ke adik gue ketika dia lulus UI itu juga jam punya nyokap gue. Yang waktu muda? Waktu masih muda, waktu itu dia lulus S2 kalau nggak salah, dia beli itu diturunkan ke adik gue. adik. Lu koleksi apa? Kalau gue kan jam nih. Gue koleksi kaset tip lah, jauh. Perbandingan yang 1 jutaan ke atas sampai yang 70.000 beda. Kaset, tapi maksud gue bukan masalah harga. Tapi masalah rasanya kan. Iya sih. Lo ketika mencari kaset tip, lo berburu juga kan? Berburu pasti. Yang second apa segala macam, ketika lo Dateng, nemuin lo suka kan? Wah ini masih komplit nih, masih bagus. Ngumpulin satu persatu sampai komplit tuh yang seneng sih itu. Nah rasanya tuh kayak gitu. Jadi maksud gue video ini juga nggak ngasih tahu bahwa ini hobi yang lebih keren gitu karena mahal gitu. Semua hobi pada dasarnya sama. Sama ya? Cuman beda rasanya aja gitu. Kalau gue lebih sukanya ke jam kebetulan, kalau lu ke kaset gitu. Sama lo koleksi cabe-cabean ya kalau nggak salah ya. Kalau itu nggak boleh disebarin di YouTube. Nggak boleh. Cabe-cabean tanggul. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Oke, kita review ada 5 jam. 5 jam. 5 jam hari ini dari berbagai macam merek ya. Nanti gue akan ceritain juga jam-jam itu. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Let's go. Oke, ini yang pertama Pandu. Ini jam Ini yang gue pengen tapi nggak mampu beli. Ini namanya Audemars Piguet mereknya. apa tuh? Brandnya. Jadi ada 3 brand yang
paling topnya di seluruh dunia itu ada namanya Holy Trinity, ada AP, ini Audemars Piguet singkatannya AP, ada Patek Philippe, sama terakhir pakai Ron Constantin. Terus yang Rolex itu yang mana? Itu Rolex justru malah sebenarnya di bawah ini. Iya, secara prestis, secara pedigree, secara sejarahnya segala macam. Yang 3 besar Holy Trinity itu yang Rolex itu ini jauh lebih mahal daripada Rolex gitu ya. Kita coba lihat ya. Nah, semua jam ini mechanical watch. Jadi bedanya sama jam-jam yang mungkin dalam tanda kutip ya murah gitu ya, dalam tanda kutip murah, biasanya pakai baterai. Kalau dia pakai yang namanya ada movement. Di sini ada movement mekanik. Kalau misalnya dia mau hidup, lo bisa namanya di winding, diputar sininya nanti. Itu ngisi energi di pergerakan di mesin di belakangnya ini, dan dia akan bisa bergerak jarum-jarum. Jadi dia tidak pakai baterai. Tapi seumur hidup. Hidup, tahannya. Iya. Paling ya ada servis setiap 5-10 tahun gitu. Cuman 5-10 tahun juga tetap jauh juga sih. Iya, dia tidak usah ganti baterai karena dia memang tidak memakai baterai untuk energinya, tapi pakai energi mekaniknya di belakang ini. Jadi jam ini kalau lo nggak pakai, gue nggak tahu kalau yang ini ya, tapi 2 hari 3 hari dia akan mati. Alasannya? Karena nggak ada pergerakan untuk gerakin bandul yang di belakang ini. Gitu. Jadi kalau lo tinggalin gitu kan, 2 hari dia mati, nggak gerak lagi. Jadi harus lo gerakin kalau lepas dari tangan gitu. Jadi itu pergerakannya. Setiap jam kayak gini itu pakai pergerakan. Berarti jam mahal itu teknologinya kayak gini semua nih? Iya, ini teknologi yang jauh sebelum pakai baterai. Pakai baterai itu namanya quartz. Kalau ini jauh sebelum ada quartz itu. Gitu. Berarti jadi yang awal-awal jam diciptain, ini nih teknologi awal. Iya, betul. Teknologi awalnya kayak gini gitu. Nah, ini kebetulan rose gold, emas semua, emas asli, mahalnya itu di emasnya. Dan ini full dari emas, belakangnya kita bisa tuh ada movementnya. Emas semua lu? Iya, emas semua nih. Ini lumayan, ini berat juga lagi. Buat gampar mantan lu lumayan. Luar negeri ini makanya ginian semua ya. Iya, ketemu mantan lu gampar pacarnya pakai ini lumayan tuh, kan? Lewat aja giniin juga mengkilap itu silo. Silo itu. Aduh, langsung disembah kayak. Perih kena mata gitu ya. Oke, harganya 600 juta. Iya. Lo bisa beli. Gue harus berapa tahun jualan follower kayak gini? Beli tape Beatles. Mandi kaset tip gue ini. Iya, lo bisa isi kaset tip satu rumah lo terus lo berenang. Terus berenang di situ. Ini 600 juta rupiah. 600 juta, ya tergolong murah. Lumayan buat beli sekoteng ya. Perih-perih itu tenggorokan nih. Oke, itu yang pertama ya. Ini yang pertama aja udah. Ini yang pertama gitu. Gue sengaja sih langsung mulai pakai yang paling kinclong gitu. Yang berikutnya adalah jam. By the way, kita harus bilang dulu, kita lupa ngomong dulu lagi. Apa? Kita di sini nggak dibayar ya. Oh iya benar. Kita nggak dibayar sama seperti hobi biasa. Jamnya juga gitu. Jadi kita emang pengen aja, kita emang suka gitu. Karena kebetulan bisa megang sama ngeliat lah. Iya, ini cukup dibayar dengan itu doang. Yang penting gue bisa naruh napas gue di situ udah. Ada titik jadi gue sebelum pakai orang lain. Ada sih, udah lumayan ya. Ini Patek Philippe ya, jadi ini orang bilangnya dia, banyak yang bilang dia nomor 1 di dunia. Ini untuk jam ya, Patek Philippe ini dari sejarahnya, dari gengsinya gitu, Patek Philippe. Sampai gengsinya juga ya. Nah dia dari nih Swiss bukan? Kan jam dari Swiss. Iya dari Swiss. Ini dari Swiss. Ini dari Swiss semua. Iya, kebanyakan dari Swiss juga. Semua. Iya, yang tadi Audemars Piguet ya. Dari Swiss juga. Nah, ini Patek Philippe ini, kalau tadi kan yang tengah ini namanya dial ya. Dialnya dia itu menandakan ini ada tanggal di sini. Ini adalah detiknya. Dan ini adalah power reserve-nya. Jadi power reserve itu kan tadi gue bilang ya, lo kalau misalnya nggak pakai, terus lo tinggalin nih, itu bisa mati. Bisa kan? mati. Nah kalau di sini lo bisa tahu dia tahannya berapa jam sampai jamnya mati. Udah lo pakai nih, bisa lo taruh, dia akan ngasih lihat tinggal berapa jam lagi sebelum dia mati gitu. Kalau lo nggak pakai, gitu. Lebih canggih nih. Nah boleh diisiin nggak ininya powernya? Gue megang nggak berani gue. Nah kita kasih lihat dulu deh. Ini kan masih 0 ya, power reserve-nya habis nih, nggak ada kan? Kalau kita isi, nanti dia akan ngisi tuh power reserve-nya. Tuh. Jadi cara ngisi powernya juga bisa diputar.
Oke, coba diberhentiin. Nah, dia detiknya jalan nih di bawah. Berarti powernya udah keisi, tinggal berapa jam tuh berarti? Tinggal 20 jaman ya, gitu yang ngitungnya ya? Bener nggak sih? Tahan 2 hari sih. 2 hari. Mentoknya ya? Mentoknya 2 hari. Patek Philippe ini memang terkenal sama, kalau ini kita ngomongnya complication ya, komplikasinya. Dia tuh ada apa aja di dialnya gitu. Jadi kalau yang ini juga ada yang namanya moon phase. Moon phase ini kita bisa tahu di luar lagi bulannya kayak gimana. Langit kayak apa? Iya, di sini nih. Tuh ada gambar sampai bulan. Dia bisa bulan lagi setengah, bulan lagi purnama gitu. Tapi udah pasti tepat. Ya kalau lo setnya pas ya pasti pas gitu. Kan ini kan manual semua. Dia nggak mungkin punya telekomunikasi sama bulan sih. Bulannya bilang, "Weh, gue lagi datang bulan," tiba-tiba kasih softtek kan enggak juga. Apaan sih? Ini gabungan dari emas sama letter di sini. Oh, berarti ini emas enggak kayak tadi full Ini emas. kulit, ini crocodile letter bukan? Ya, ini kulit buaya. Waduh. Iya. Berarti kulit buaya bagus ya buat gini-ginian ya? Apa? Kulit buaya bagus buat kayak gini-ginian, kayak gesper, kayak ginian. Iya, kalau lidah buaya nggak bisa. Pakai lidah buaya di tangan, gatel nanti. Iya. Nah, belakang ini ada transparan juga case-nya. Oh, kayak gitu. Iya, kita lihat. Dia, kalau gue sih suka yang ukurannya sekecil ini. Ini keren deh kayak ini tembakan pistol cowboy deh. Apa tuh? Ini nih. Ininya, iya ini apa namanya buat strapnya ya, buat bakalnya ya. Nah biasanya kalau dia letter tuh larinya jatuhnya agak ke formal sebenarnya. Misalnya? Ya misalnya pakai jas gitu. Itu kalau pakai secara tradisional ininya pakai letter. Pakai jas terus pakai ini. Iya. Kan nggak kelihatan. Oh. Kan kita pakai jam tangan nih mahal-mahal. Terus kita pakai jas lengan panjang. Ya kan jasnya you can see. Juga sih. Tank top. Jasnya apa tank top? Ya enggak lah. Makanya kalau lo bikin jas, Dia ngitungin. dia ngitungin yang di sininya itu segede apa buat jam. Oh. Gitu. Kalau lo bikin jas bikin jas yang pakai jas tuh yang benar kan bikin sebenarnya. Jadi nggak lo beli jadi di Zara apa di mana gitu, tapi lo bikin. Nah, pas lagi bikin dia kan ngitungin juga rongga buat ngasih lihat jamnya gitu. Emang kelihatan gitu. si jamnya. Biar jamnya kelihatan gitu. Ini harganya 500 jutaan. 500 jutaan. 500 jutaan. Mungkin karena ininya nggak dibalut emas juga kali ya. Betul. Jadi lebih awet biaya. Lebih awet biaya. Oh, iya. Awet biaya produksi. Iya bener juga sih. Oke, jam yang ketiga. Ini salah satu merek yang terkenal juga di dunia ya, itu Panerai. Cuman bedanya sama yang lain, Panerai ini dari Italia, bukan dari Swiss. Dan dia sebenarnya baru-baru terkenalnya tuh sekitar mungkin berapa puluh tahun ke belakang karena si Sylvester Stallone waktu itu make jam Panerai gede banget gitu di tangannya dia. Abis itu baru terkenal booming itu. Jadi terkenal gitu. Padahal secara sejarahnya si Panerai ini dulu adalah jam yang yang dibuat terus sama pemerintah Italia pas zaman perang dulu tuh dikasihin tuh. Karena dia penanda waktu cahaya kalau lagi gelap gitu ya. Glow in the dark-nya gitu bagus gitu maksudnya dialnya itu. Iya, kalau ini nggak tahu deh. Ini nyala juga nggak? Oh, nyala juga gitu. Luminor ya, kalau luminor tuh dulu ngomongin ininya, cahayanya gitu. Nah, ini bahannya dari bronze. Ini dari perunggu. Jadi agak beda ya. Gue baru ngeliat tuh perunggu kayak gini. Nah, yang menarik juga dari Panerai adalah ininya bisa diganti-ganti. Jadi banyak banget toko-toko online yang ngejual strapnya. Emang yang tadi sebelumnya ininya nggak bisa diganti? Bisa juga sih gitu. Cuman kalau Panerai itu lebih banyak yang nge-custom ininya, strapnya. Jadi ada macam-macam gitu. Kalau yang lain ya, kalau kayak tadi AP kan ada juga sih pasti, tapi sayang banget kan lo nyopot emas segitu gede kan gitu. Nah, ini banyak banget yang jual aftermarket strapnya ini gitu. Dan ini lebih muda ya, jadi umurnya ada maksudnya penampakannya akan lebih muda gitu sebenarnya kalau pakai Panerai karena dia gede. Ini diputernya gimana? Ini muternya biasa, muter aja gitu. Orang-orang tuh ya suka pakai Panerai terutama yang eksekutif muda gitu karena kelihatannya masih lebih muda daripada AP, daripada Patek gitu. Ini 300 juta. Yang ini.
Ya, secara ini lebih murah lah ya, Iya, secara lebih murah. perbandingan ya. Cuman tetap aja sarap ya. Gue cari yang KW-nya aja lantaran di toko Oh online. jangan dong, masa lo beli KW, parah lo di toko jam ngomongnya beli KW. Oh iya jangan deh. Percuma bang, gue kalau pakai jam mahal apa harga 1 miliar juga dipakai gue jadi KW bang. Iya. Kalau lo mau pakai walaupun lo mampu. Iya walaupun gue mampu dipakai tetap jadi KW. Pasti kelihatannya KW. KW. Ini Taylor Swift aja ini nih, pikirnya KW juga. KW loh. juga. Ini asli nggak? KW. Gue nggak mau. Emang beneran KW. Beneran KW gua. Emang beneran KW. Aduh. Tapi lo sepatu yang ini apa Jordan nih? Ini KW. KW lah. Gue nggak mau beli yang asli gue. Kasih lihat Til, kasih Nggak lihat bisa. Til. Wah lu kacau lo. Kasih lihat. Gak bisa gue. Ke Fadil. Mampu, Ini tapi- baru tadi lo ketemu gue, kasih lihat Til tuh sepatunya Jordannya tuh. Padahal tadi gue di bawah ketemu lo kan bilang, gila Pandu, sepatu lo keren banget. Terus dia pamer lagi, iya bang, gue pakai pas lagi stand up. Dia bilang gitu. Nggak taunya KW, baru tahu sekarang gue. Pokoknya barang apapun yang gue pakai udah jadi KW semuanya. Waduh. Apapun. Tapi nggak akan ada yang bisa gantiin aslinya. Enggak lah, tetap yang asli udah pasti ketahuan. Iya Yang gitu. original Dan ketahuan. dan jangan beli KW lah gitu. Ya, oke. Ini. Oke, sekarang kita beralih ke jam ketiga. Seru ya? Keren ya? Banyak hal baru yang kita ini ya, kita pelajarin ya. Ternyata cuman jam aja bisa harganya bisa jutaan, ratusan juta. Ratusan juta ya. Baru tahu Nah, gua. kalau ini Hublot gitu. Hublot ini sebenarnya baru secara merek. Ini? Iya, Apa dia namanya, baru Hublot? tahun 1980 baru muncul gitu. Kalau kayak Audemars Piguet itu dari 1875. Jadi 1875. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah 100 satu tahun abad, lebih satu ya. abad ya. Udah 1 abad lebih secara sejarahnya mereka bikin jam gitu. Ini Nyonya Menir. Kalau kayak Nyonya Menir ya, lo jangan bandingin Nyonya Menir sama jam umur. Swiss dong. Sama umur ya. Seumuran sangkatan. Oke, ini di tahun. Keren deh ini deh. Nah, jadi karena dia munculnya baru gitu kan, kita juga banyak ngelihat orang-orang yang baru make ini sekarang ini gitu. Dan dia juga, gua sejujurnya nggak terlalu tahu banyak sih soal Hublot ya. Cuman kalau Hublot apa Hublot? Apa namanya? Hublot ininya tulisannya. Hublot. Ini Big Bang, salah satu flagshipnya dia yang paling terkenal tipenya tuh Big Bang, tapi ini kebetulan kita pegang. Gue kira Big Bang yang Korea. Lu ngomongin lu kan temen-temen Korea, gue kira itu Big Bang itu gue kira. Lo pikir dia bisa joget ya? Nah, tapi yang kita lihat Big Bang ini tipe yang full seramik. Jadi ini dari keramik semuanya. Tapi jangan samain sama keramik di rumah lu. Gue mah gak ada keramik juga, langsung tanah. Nggak mungkin lah emang ya. Ya iyalah kan langsung tanah kalau gue tidur. Rumah lu langsung tanah. Langsung tanah, makanya kalau tidur suka ada kelabang lewat. Yang bener. Lu mau balik ke sono? Enggak sih. Ya mungkin satu saat kalau lo udah sukses kan, Pakai keramik ini. aminnya pakai keramik ini taruh di tanah rumah lo gitu. Tidur di atas jam. Kayak sultan gue pakai keramik ini. Ini juga rubber strap ya, jadi pasti tahan lama juga. Keren juga, Kalau gue Bang. sih paling suka pakai rubber strap. Ini keren tuh nih. Ya kan, keren banget ya. Mudah banget, putih gitu. Dan kalau keramik itu tahan scratch. Ini keramik juga bukan ya? Bukan ini. Oh, bukan. Masa Keramik strapnya nggak pakai bisa. keramik? Nggak bisa ya? Gimana di ini? Oh, iya. Temen lo kita Oh, iya. Power Ranger. Pakai keramik di tangan. Oke. Ada kronografnya Ini juga bener-bener ini. kayak Iya, ada bener-bener kronografnya juga. Milenium banget, tapi sih modern banget ini. Modern banget. Oke, nah ini yang terakhir adalah brand favorit gua, Rolex. Rolex. Gua- ini Rolex ini kayak gini ya Rolex ya. Iya, jam pertama gua, jam serius pertama gua itu Rolex. Dan abis itu jam kedua gua juga gua beli Rolex juga. Terus banyak banget teman-teman gue yang bilang yang emang udah lama main jam ya, dia bilang ngapain sih lo beli Rolex tuh mah, orang yang nggak ngerti jam juga belinya Rolex gitu. Orang punya duit jam pertama dia bilang Rolex gitu. Tapi sebenarnya menurut gue secara value ya, secara nilai Rolex yang terbaik gitu. Dari harganya sama kualitasnya dia. Dia kalau yang gue suka nih model-model sport watch-nya dia itu rantainya kuat banget. Terus movementnya itu selalu tepat gitu dan dibuatnya udah kayak tank. Maksudnya? Iya maksudnya keras banget gitu. Lo nggak bakal misalnya apa ya, lo dibacok pakai golok gitu ya. Bisa nangkis. Bisa nangkis. Kayak ini kayak Wonder Woman, bisa sislik gini doang. Mending dia pakai Rolex daripada pakai gitu. Iya gokil juga. Menurut gua value paling oke ini gitu. Kadang kalaupun misalnya katakanlah suatu saat gua mampu beli AP gitu kan ya. Katakanlah gua mampu beli AP, gua mungkin akan mikir masa sih nggak ada Rolex yang
mau gue beli gitu dibanding gue beli yang di atas ya. Jadi gue cinta banget sama brand ini gitu karena buat gue secara value paling pas. Mahal 1M katanya, apa sih? Tadi kan 500 jutaan kan? Juga katanya ada 1M juga bang? Ada, itu merek lain tapi. Bukan Rolex? Bukan, kalau Rolex secara harga malah justru biasanya di bawahnya Audemars Piguet tadi udah kita review, di bawahnya Patek Philippe. Sebenarnya secara harga di bawahnya gitu. Di bawahnya. Cuman gue suka banget sama kualitasnya. Nah yang ini yang kita pegang adalah namanya, yang ini Sea Dweller. Ini lebih gede gitu, di tangan gue pasti nggak cocok sih. Awalnya lihat-lihat dulu, ntar kan pas ada rezeki beli gini ya. Yoi. Nah yang khas dari Rolex juga adalah ininya nih, Cyclops-nya. Untuk ngelihat tanggal. Kok? Jadi jendol gini. Oh. Kayak lebih diperjelas tandain ini tanggal gitu ya? Iya, maksudnya buat orang bisa ngelihat dan dengan jelas gitu. Ada Cyclops-nya. Jadi kadang ya kalau misalnya lo kemana ngelihat ada jam ada Cyclops-nya, ya orang juga ada bisa mikir wajahnya Rolex nih gitu. Tapi pakai jam tangan itu di kiri apa di kanan sih bang? Terserah, bisa di kiri bisa di kanan. Kalau lo gila di kuping juga bisa. Gue bingung udah pakai jam tangan, dikasih orang jam tangan bingung. Kalau bingung dua-duanya aja dipakai. Kan ada satu doang. Oh iya. Makanya beli 2. Ntar gue pindah lagi. Iya kan? Ini harganya 160 juta. Ini masih bisa lah. Jadi masih bisa lah ya. Untuk megang ntar lagi. Iya, makanya jadi dibandingin sama merek lain memang Rolex ya ini karena bahannya juga beda sih ya. Karena dia steel, yang lain kan bahannya macam-macam gitu. Nah, emas semua. Seperti biasanya kita pilih ya selera-seleraan ya. Iya. Kalau gue yang pertama pasti ini. Walaupun kegedean buat gue. Kalau gue gitu. Yang putih tuh dari keramik tuh. Oh gitu ya, karena looknya bagus ya, iya, keren ya. Keren banget. Dipakai tuh gengsi gitu, keren ya. Keren banget. Kalau yang kedua, Patek Philippe yang emas sama kulit tadi keren banget. Yang gue yang gede tuh. Kalau yang kedua yang mana? Yang gede. Yang dari perak, yang dari perunggu. Iya. Oh itu. Lo suka yang kinclong-kinclong ya? Iya keren. Oke. Biar kelihatan gue punya gitu kalau. Iya bener juga sih. Ngapain lo beli tapi nggak kelihatan lo punya ya? Iya bener. Kelihatan gue punya. Kalau gue yang ketiga udah pasti yang pertama gue yang emas itu. Gue yang ketiga yang emas. Kalau gue yang ketiga yang Hublot deh. Yang keempat ini sih, yang kelima yang kedua. Gitu. Oke, yang keempat gue Panerai, yang kelima baru yang Audemars Piguet yang emas semua itu. Kalau gue emas semua itu pertama pasti berat gitu kan ya, terus kelihatan. Kalau ke rapper luar negeri makin gitu semua banyak banget. Iya, lo kan rapper ya? Banyaknya keren ya kalau kayak gitu. Keren banget. Iya, lo apa? Kan biasa rapper gitu ya. Pakai gitu, emas gede-gede banget. Gue ketemu Yang Lek juga kayak habis ngerampok toko emas, dia pakai bling-bling. Kayak habis main di Warrior. Terima kasih juga ya buat Hobi Jam ya udah diizinkan. Terima kasih udah bisa lihat secara real jamnya ya, lihat jamnya. Kalau kalian tertarik juga buat jadi kolektor, datang aja ke tokonya, gue taruh di deskripsi ya. Alamatnya di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah. Depan RSIP Epic RSIP kok RSIP apa? Rumah Sakit Indah Pantai Kapuk. Indah Pantai. RSIP Rumah Sakit Indah Pantai. RSIP Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ya depannya. Bukan RSIP. Rumah Sakit Indah Pantai. Rumah Sakit Indah Pantai. Ya bisa main juga. Intinya kalau buat gue hobi itu macam-macam. Ya kan. Kalau gue hobinya ya jam gitu. Dan kadang juga mungkin nggak harus beli kalau gue gitu. Jadi gue kadang suka baca sejarahnya, suka nontonin video-video YouTube soal jam. Review juga. Sambil nunggu kalau misalnya ada pencapaian lain ya mungkin gue rayakan dengan membeli jam. Gitu ya. Jadi makasih semua yang udah nonton. Ya udah itu aja. Dadah.